Nah, di sini kita mau melakukan sanding ya, pakai 800 pertama dengan mode wet sanding. Ini perbedaannya ketika kita pakai wet sama dry. Kalau wet itu dia pakai air gini. Nah, ini kalau di amplas begini dia nggak bakal kelihatan, tetap akan kelihatan mengkilat, gitu ya. Jadi buat teman-teman hati-hati. Beda kalau dry. Kalau dry biasanya langsung kelihatan kusam. Gitu. Nah, caranya gimana supaya nggak kecolongan, nggak jebol? Sediakan kanibu ya, seperti biasa. Tekniknya seperti ini. Setelah amplas kita lap, amplas lagi kita lap sambil kita deteksi ya, ini. Jadi yang sudah diamplas langsung kelihatan, jadi nggak kebablasan gitu teman-teman. Ini kita mau melakukan pengamplasan, langsung kita kasih efek. Oke. Thank you. Ada pertanyaan dari Mixtur 54P. Mas izin bertanya, kalau warna-warna metalik bisa di flow coat gak? Soalnya jerukannya gede-gede. Jadi gini, warna metalik bisa di flow coat gak? Nah, kebetulan yang saya aplikasikan ini adalah masih masuk kategori flow coat kalau kata orang-orang keren ya, atau clear ulang gitu. Nah, warna basic yang saya aplikasikan ini juga masuk kategori dari jenis partikel metalik juga masuk, terus siralik juga masuk, karena ini kemarin kan kita aplikasikan special color ya, di warna yang biru paling intinya itu. Nah, pertanyaannya kan tadi bisa apa enggak? Ya tentu saja bisa, semua cat bisa kamu flow coat, cuma dengan catatan gini, ketika kamu mengamplas itu memang harus diperhatikan ya, dari pemilihan grid dan ketebalan dari clear pertama juga harus diperhatikan. Kalau teman-teman ngamplasnya pakai mode wet sanding seperti yang di awal tadi yang saya jelaskan ya, caranya seperti itu supaya nggak kecolongan ketika ngamplas. Liatin mbak dari sini lagi jemur pakaian ternyata jebol, nah itu nggak tahu ya. Caranya harus kayak tadi, ngamplas lap kanibu, ngamplas lap kanibu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tingkat mana yang sudah diamplas, mana yang belum kita tahu. Itu bedanya kalau dry sanding sama wet sanding seperti itu. Kalau wet sanding clear coat diamplas itu kelihatan mengkilat terus kalau kena air teman-teman, nanti tahu-tahu bablas. Nah, itu yang diperhatikan. Dan warna metalik itu kalau kita misalnya ngamplasnya kebablasan tapi nggak kelihatan, itu yang rawan. Ketika misalnya dikikis pakai amplas tapi nggak kelihatan, terkikis amplas, pas di clear lagi loh kok kelihatan baret-baret. Nah itu biasanya clear coatnya sudah mulai habis lapisannya dan mengikis base coat yang di bawahnya. Itu yang sangat rawan itu kalau cat metalik. Kalau solid mungkin masih aman. Itulah perbedaannya. Oke, di sini kita mau mengaplikasikan clear coat dari Belcoat 2100. Nah, yang karakternya ini yang sering teman-teman ketipu itu dalam arti bukan intinya gini, clear coat ini memiliki karakternya itu flow-nya lama teman-teman. Jadi ketika diaplikasikan cepret gitu ya, cepret itu dalam arti jebret basah gitu, itu dia kelihatan jerukannya gede-gede banget. Nah kalau teman-teman sorry kita nggak bicara pinter atau enggak. Kalau teman-teman nggak biasa pakai ini terus diaplikasi jebret, kok masih jerukannya gede-gede ya, dijedal 10 menit atau 5 menit kok masih gede-gede, tewembak lagi, dijedal lagi 5 menit kok masih gede-gede, tewembak lagi. Nah akhirnya nanti popping, meler, buih, itu biasanya kayak gitu. Nah karakternya ini itu flow-nya lama. Jadi kalau mau melihat flow-nya itu sudah kerja itu di sekitaran 1-2 jam lah baru kelihatan gitu teman-teman. Jadi pengaplikasian ini jangan kaget gitu. Nah kebetulan di sini kita pakai spray gun Prona R6630 dengan nozzle 1.4 ya, memang masih diperuntukkan clear coat. Terus untuk jenis tipenya ini MP, medium pressure. Dan kalau teman-teman tanya ini bisa dipakai 1 HP nggak bisa teman-teman. Kalau dipakai 1 HP alhasil turun berok nanti gitu.
Kenapa tadi saya pakai thinnernya sedikit, karena di cuaca malam hari kita pilih thinner yang minim banget kandungan air, kita pilih yang extra slow. Terus yang kita aplikasikan ini media plat, takutnya nanti ngembun gitu. Kok malam hari pakai extra slow mas? Apa nggak kelamaan nanti ini? Nah, di sini selain menghindari kandungan meta yang terlalu tinggi, air yang terlalu tinggi, juga bisa membantu sesi flow-nya walaupun sedikit kita pemakaiannya. Tapi dengan catatan spray gun-nya mampu ya teman-teman. Kalau spray gun-nya nozzle-nya kecil, mohon maaf itu nggak bisa kalau mau sistem seperti ini. Untuk teknik yang kita pakai, tetap kita pakainya one man jet kata teman-temannya. Jadi first layer pertama ya, terus second layer, terus first layer dan second layer tanpa jeda. Terus di finish layernya itu jeda kurang lebih itu 10-15 detik untuk membantu penguapan thinnernya. Lalu kita ambil wet looknya atau ambil thicknessnya. Ini sebenarnya belum final banget ya teman-teman, karena tadi kita amplas untuk menambahi sedikit-sedikit sentuhan grafisnya. Terus nanti setelah kering kita juga akan amplas lagi untuk mengambil glossy atau tingkat kerataan dari grafis yang kita buat ini gitu ya teman-teman. Jadi pertanyaan dan untuk pembahasan karakter clear coat-nya ini seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai ya harapannya jangan kaget ketika diaplikasikan pertama jerukannya gede-gede, ya udah diemin dulu nanti ngeflow ya, jadi gitu, nanti ngelumer lah kata bahasanya. Ini jeda kurang lebih 1 jam. Nah nanti kita akan review setelah kering ya. Setelah kering seperti ini karakternya dia udah muncul ya. Yang tadi malam kita aplikasikan dia kelihatan banget jerukannya gede-gede. Di sini sudah mulai flow-nya sudah ketemu, dan tapi di bagian-bagian grafis yang kita buat kedua itu masih kelihatan timbul banget. Nah terutama di bagian efek merbal ini dia masih banget kelihatan timbul. Nanti kita akan amplas lagi, terus kita clear lagi gitu ya. Nah untuk tutup tangki saya buat seperti ini ya. Ini model stick balik ya. Jadi di bagian bibir tangki itu tidak ada beda tinggi, atau kalau di sulasi biasa nanti dia akan bekas ya, itu bisa diresap oleh bensin gitu ya teman-teman, kalau teman-teman mau bikin seperti itu. Oke, itu aja sih dari saya. Nanti kita akan amplas lagi, kita akan clear lagi gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Saya pamit undur diri. Thank you for waiting atas pertanyaannya. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberi rezeki lancar. Prona R6630N NP.